Jadi untuk para anak muda, jangan malu jadi petani. Malulah kalau tidak bekerja. Nah, itu malu. Kalau menurut saya petani itu untuk rezeki. Untuk rezeki, alhamdulillah untuk pertanian saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa rezeki pertanian itu berkah daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bukan saya mengejas pekerjaan lain tidak barokah, paling barokah kalau menurut saya, karena kita berhubungan dengan alam. Tanaman kita tergantung dengan keikhlasan hati kita. Setelah kita ikhlas, insya Allah tanaman kita sehat. Jadi untuk para anak muda, tetap semangat, jangan malu untuk bertani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Saya lahir di Banyuasin. Saat ini saya tinggal di Tanjung Bulan, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan. Sebelum saya terjun di pertanian, saya pernah bekerja di salah satu bank swasta terbesar di Palembang. Jadi karyawan menurut saya terlalu banyak tekanan. Oleh karena itu saya berpikir untuk beralih profesi menjadi seorang petani. Pada awal saya mempunyai keinginan untuk bertani, saya mempunyai keinginan agar terbebas dari tekanan sebagai karyawan, yang itu bebas, istilahnya tuh bebas finansial, bebas waktu utamanya. Saya terlahir dari keluarga petani juga, tapi seumur saya sampai dengan sekarang saya belum pernah namanya langsung berkecimpung di dunia pertanian. Itu karena saya jarang pulang ke rumah. Nah, setelah saya resign dari salah satu bank yang pernah tempat saya bekerja, saya memutuskan untuk bertani agrikultur, yaitu cabai. Awal mula untuk bertani cabai, saya tidak punya pengalaman sama sekali karena saya tidak pernah namanya bertani. Jadi ada salah satu keluarga, yaitu adik ipar, itu untuk mengajari saya sebagai petani cabai. Awal mula saya bertani cabai, yaitu tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Jadi bagaimana cara nanam, bagaimana cara untuk memperbanyak buahnya, pupuknya apa, istilahnya tuh belum sama sekali ada dalam benak saya. Bagaimana cara mupuknya, nanamnya bagaimana, itu masih nol, karena saya tidak pernah yang namanya bertani. Ini berbagi pengalaman untuk para sahabat semua. Kalau ingin menanam cabai, kita tidak harus istilahnya berpatok pada pupuk yang saat ini mahal, segalanya obat-obatan mahal, racun-racun, segala racun termasuk itu kan mahal. Jadi untuk mensiasatinya, kita membuat pupuk organik. Untuk pengalaman di sini, berapa kali saya menanam, ini saya menanam satu-satu, istilahnya satu organik, satu kimia. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Terus setelah saya pelajari, beberapa kali nanam, pernah gagal juga. Antrak utamanya, untuk musuh utama petani cabai, yaitu antrak. Untuk mensiasati antrak, kalau setelah diamati, yaitu di kesehatan tanaman. Jadi kalau tanaman kita sehat, insya Allah penyakit tidak terlalu
banyak menyerang. Istilahnya tuh kan kalau badan kita sehat, penyakit jarang masuk ke tubuh kita, ibaratnya seperti itu. Jadi untuk para sahabat semua, jangan khawatir untuk pupuk mahal. Istilahnya sekarang kayak mutiara itu harganya sekitar 950.000 sekarang 50 kilo. Nah, untuk mensiasatinya kita membuat pupuk organik, yaitu dari kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran kambing dan lain-lain. Nah, jadi untuk meminimalisir pengeluaran dari pemupukan, yaitu kita menggunakan pupuk organik tadi. Nah, untuk obat racun ini kita mulai dari kecil, kita menggunakan insektisida rutin, istilahnya tuh rutin. Pengalaman saya menggunakan produk dari Advansia. Itu karena apa? Karena dari awal saya nanam sudah pakai produk itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih percaya dengan produk itu, dengan hasil yang kalau menurut saya alhamdulillah cukup memuaskan untuk penanaman tahun ini. Untuk pemasaran, alhamdulillah di Desa Tanjung Bulan utamanya tempat saya menanam cabai, untuk pemasaran sangat mudah. Kita nggak perlu menjual sendiri. Banyak agen-agen, para penjual pasar istilahnya tuh, mereka datang ke sini, istilahnya lihat bagaimana cabainya. Jadi selama 3 tahun terakhir ini untuk pemasaran saya tidak terlalu susah, karena kadang-kadang kita juga istilahnya tuh kehabisan nggak cukup istilahnya untuk membagi ke agen. Alhamdulillah untuk pemasaran tidak terlalu susah kalau di sini. Baik, untuk para petani semua, jika kita ingin bertani, kita ingin maju, marilah kita maju bersama bagaimana untuk memajukan pertanian di desa kita, utamanya di Desa Tanjung Bulan. Marilah kita saling sama-sama belajar bagaimana cara menghasilkan buah yang bagus. Untuk bibit, saya menggunakan bibit dari Oriental Seed, yaitu OR Twist 42. Itu karena saya merasa selama ini saya menggunakan bibit Rimbun 3. Itu menurut saya beberapa kali saya menanam, saya mengalami kegagalan, baik itu dari virus Gemini, Antraknosa. Itu sangat berpengaruh kalau menurut saya untuk bibit. Sekarang alhamdulillah ini untuk pemetikan yang keempat, alhamdulillah buahnya masih sangat lebat untuk bibit OR Twist ya, OR Twist 42. Untuk ukuran buahnya insya Allah sangat disukai oleh pasar. Ini sangat kecil ini. Nah, seukuran rokok sampurna ya. Nah, untuk hasil untuk pemetikan pertama, kita
Untuk 3 gulung ini, 3 gulung itu sekitar tanaman 6.000 tanaman. Kita menghasilkan petikan pertama yaitu 60 kilo. Terus petikan kedua kita menghasilkan sekitar 120 kilo. Dan yang ketiga kita menghasilkan sekitar 320 kilo. Nah, untuk hari ini kita petikan keempat tadi sudah dapat sekitar 10 karung. 10 karung, dalam satu karungnya kita mendapat biasanya sekitar 55 kilo per karungnya. Nah, itu untuk review bibit. Nah, untuk hasilnya kita lihat sendiri. Alhamdulillah masih banyak untuk buahnya. Ini sudah petikan keempat, buahnya masih banyak. Untuk pesan-pesan untuk para anak muda, kaum milenial, kaum generasi Z, pendidikan terakhir saya adalah sarjana, tapi saya nggak malu untuk bertani. Jadi untuk para anak muda, jangan malu jadi petani. Malulah kalau tidak bekerja. Nah, itu malu. Kalau menurut saya petani itu untuk rezeki. Alhamdulillah untuk pertanian saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa rezeki pertanian itu berkah daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bukan saya mengejas pekerjaan lain tidak barokah, paling barokah kalau menurut saya, karena kita berhubungan dengan alam. Tanaman kita tergantung dengan keikhlasan hati kita. Istilah kita ikhlas, insya Allah tanaman kita sehat. Jadi untuk para anak muda tetap semangat, jangan malu untuk bertani. Siap. Yang terakhir ini, jangan lupa like dan komen serta subscribe untuk channel Salam Pedesaan.